Ya Pak, situasi untuk tahun 2023 ini kan sudah mulai memasuki kurang lebih 2 bulan lagi. Yang mana situasi daerah saat ini kita kan kondusif Pak. Tapi pusat mulai sedikit memanas karena ada kepentingan-kepentingan politik. Nah sampai sejauh mana tanggapan selaku Kesbangpol untuk melihat daerahnya sendiri Pak? Baik, terima kasih. Eh, Terkait perkembangan politik saat ini, ya, ini Kota Waringin Barat kondisinya dalam keadaan dinamis. Artinya semua aspek yang berkaitan dengan perpolitikan itu berjalan sebagaimana sistem yang ada. Artinya belum keluar dari rambu-rambu. Nah, perlu saya sampaikan, eh, ini ditandai dengan bahwa hubungan antara penjabat bupati dengan DPR ini relatif bagus. Artinya ini bisa kita buktikan dengan eh, pembahasan-pembahasan di DPR terkait sidang-sidang paripurna, semuanya berjalan dengan baik. Demikian juga hubungan penjabat bupati dengan instansi vertikal sangat bagus ya, saling dukung, saling support. Nah, kemudian juga hubungan pejabat bupati dengan bawahan, dalam hal ini para kepala dinas dan badan, ini juga sangat bagus ya. Kalau ada isu perkembangan yang beredar di luar bahwa ada semacam ketidakharmonisan antara pimpinan dengan bawahan, saya pikir itu dari sudut mana orang memandangnya ya. Tapi fakta yang ada, semuanya berjalan pada sistem yang ada. Jadi kami sebagai ASN ini selalu memegang asas monoloyalitas. Artinya siapapun yang menjadi pimpinan kami, itulah yang harus kami taati dan harus kami harus laksanakan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pimpinan. Sekali lagi, kami tetap berpegang pada asas monoloyalitas itu, bahwa isu berkembang di luar seperti itu saya tidak tahu kenapa itu dihembuskan seperti itu. Padahal kami baik-baik aja dengan pimpinan. Selanjutnya terkait keberadaan penjabat bupati di tengah masyarakat, ini juga diterima baik oleh masyarakat. Ini dibuktikan bahwa apa yang menjadi kebijakan penjabat bupati ini tidak pernah sekalipun sekian bulan ini mendapat protes, mendapat demo dari masyarakat. Artinya itu menandakan bahwa masyarakat itu menerima keberadaan PJ maupun kebijakan-kebijakannya. Jadi sekali lagi, situasi politik di wilayah ini sampai saat ini insya Allah relatif dinamis dan kondusif. Oh. Nah Pak, kalau kita melihat ya, untuk supaya isu ini tidak liar, bahwa di antara birokrasi itu tidak menjadi informasi yang tidak ada kesinkronan, mungkin sebagai Kesbangpol kan sudah melihat langkah-langkah persiapan pejabat kita, yang mana pejabat kita yang disampaikan oleh Pak Kesbangpol tadi, masyarakat juga sudah loyal. Nah, nanti di dalam birokrasinya nanti apakah ini tidak mempengaruhi karena ini kan masih di dalam anggaran, tahun anggaran. Nah, mungkin apa langkah-langkah strategi yang didapatkan oleh Kesbangpol? Karena ini kan tahun anggaran kan belum belum habis nih. Nah, di saat ini kebijakan ini diambil untuk ada pergantian Setda, padahal di situ Setda juga masih punya tanggung jawab dalam segala sesuatu. Bagaimana menyikapi ini? Ya, saya pikir sederhana itu ya. Semua kalau itu dilaksanakan sebagaimana sistem yang ada, tidak ada masalah. Ya. Semua kan sudah ada tersusun dalam perencanaan dengan baik, dan pada saat penyusunan itu semua terlibat, ya, baik kepala SOPD, Sekda, pihak legislatif itu sama-sama merumuskan itu. Jadi masalah pergantian pejabat saya pikir tidak akan terlalu berpengaruh lah terhadap proses itu.
dan perlu dipahami bahwa pergantian pejabat dalam sebuah birokrasi itu memang dinamikanya seperti itu. Tidak ada sesuatu yang aneh ya. Jadi mungkin, dan itu perlu kita ketahui, itu kewenangan pimpinan, bahwa pimpinan beranggapan oh seorang pejabat ini mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi apa yang diinginkan pimpinan. Bisa jadi pada posisi yang sesuai. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Tapi itu sekali lagi kewenangan pimpinan gitu ya. Jadi kebijakan itu ada di tangan para pimpinan itu Pasti, sendiri. pasti. Dan itu sah karena itu hak prerogatif pimpinan. Kami bawahan ini kan memang tugas kami memang untuk melayani melaksanakan fungsi-fungsi kebijakan pimpinan. Ketika pimpinan menilai bahwa seorang pejabat ini tidak tidak pas untuk sebuah posisi itu, ya sah-sah saja pimpinan untuk melakukan pergantian pergeseran. Jadi sekali lagi bahwa pergantian sekretaris daerah itu bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Itu hal yang wajar di dalam sebuah birokrasi ya. Jadi masyarakat juga harus bisa memahami hal itu ya. Iya, saya juga berharap masyarakat perlu menyikapi ini dengan lebih dewasa. Saya meyakini masyarakat Kobar ini sudah demikian bagus pemahaman politiknya. Jadi janganlah terpancing oleh isu-isu yang beredar, apalagi melalui media sosial yang sangat tidak jelas sumbernya. Lebih baik masyarakat melaksanakan fungsinya masing-masing, berusahalah dengan sebagus-bagusnya ciptakan kondusivitas wilayah, saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan kondisi seperti itu kan dampaknya masyarakat menjalani kehidupan itu lebih enak daripada terbawa isu arus yang tidak jelas. Iya. Jadi paling tidak masyarakat memahami terkait dengan adanya reshuffle ini gitu ya. Iya, sekali lagi tidak ada sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, tidak aneh. Jadi artinya missing link, artinya tingkat koordinasinya tetap jalan, akan tetapi karena ini hak prerogatifnya para pejabat, nah, itu hak mereka gitu ya Bang. Walaupun isu liar ini kok katanya ini diganti, ada apa? Nah, porsinya yang kayak apa? Nah, itu ini yang membuat mungkin Pak Kesbangpol sudah menyerap juga info-info begitu ya. Makanya saya sampaikan, saya tadi mulai dari bahwa dinamika dalam sebuah birokrasi pemerintahan itu memang seperti itu, tidak ada sesuatu yang aneh. Saya pun bukan tidak mungkin ketika pimpinan menganggap bahwa Kepala Kesbangpol ini sudah tidak layak beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan terhadap sumbangsi terhadap kebijakan pimpinan dalam rangka memajukan pembangunan, ya bisa aja saya juga dimutasi, diganti dan lain sebagainya. Tidak sesuatu yang aneh. Ya, mungkin Pak Kesbangpol harapannya ke depan terkait dengan ini kan sudah terklarifikasi, karena ini kan sudut pandang ini kan berbeda ya. Mungkin ada barisan-barisan yang berpikiran ada apa, mungkin barisan-barisan yang berpikiran kemajuannya lebih pesat lagi. Nah, untuk mengklirkan supaya tidak terjadi miskomunikasi antar barisan lah, dikatakan boleh lah, masyarakat ini kan berbeda-beda tupoksi pembicaranya gitu. Kadang kita dapat informasi masukan ini kan liar jadinya Bang. Nah, kalau kita tidak klarifikasi, kita tidak tahu informasi yang sebenarnya itu yang kayak apa. Apalagi ini sistemnya kan dadakan gitu, informasi pergantian ini. Nah, itu ya yang kita sampaikan supaya juga publik bisa melihat yang sebenarnya Kobar ini mungkin akan lebih maju lagi ya dengan ada pergantian-pergantian para pejabatnya gitu. Ya, memang harapannya seperti itulah. Jadi pimpinan melakukan sebuah pergantian jabatan itu, saya pikir jangan terlalu dipolitisir lah. Jangan mentang-mentang bahwa kita menghadapi tahapan pemilu pilkada serentak ini lalu menjadi
dikait-kaitkan. Tidak ada kaitannya itu. Birokrasi kami di pemerintahan ini tetap berjalan pada sistem yang ada ya. Jadi himbauan saya ke masyarakat, lebih baik bagaimana kita berpikir membangun Kota Waringin Barat ini lebih maju, lebih hebat daripada kita disibukkan oleh menanggapi isu-isu yang sampean katakan liar tadi. Oke, terima kasih.